Di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara mengembalikan kursor ke layar jika touchpad Anda berhenti berfungsi pada Acer Chromebook 315. Yazin pada Chromebook, semua driver akan diunduh dan diinstal secara otomatis serta sudah terintegrasi ke dalam sistem. Jadi masalahnya bisa berasal dari perangkat keras atau hanya bug perangkat lunak, sehingga kita bisa mencoba mengatasinya lewat perangkat lunak. Dan yang bisa kita lakukan pertama kali adalah restart PC. Dengan menahan tombol daya selama beberapa saat hingga layar perangkat Anda menjadi gelap, lalu tekan tombol daya sekali lagi untuk menyalakan laptop Anda. Tunggu beberapa saat hingga perangkatnya menyala kembali, mungkin tekan tombolnya sekali lagi. Dan setelah itu periksa apakah touchpad Anda sudah mulai berfungsi. Jika belum, masih ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sekarang. Mari masuk ke akun kita. Uji touchpad Anda. Dalam kasus saya, kalau touchpad berfungsi, tapi jika tidak berfungsi pada Anda, yang harus Anda lakukan adalah menekan tombol Shift, Search, dan P secara bersamaan. Jadi 3 tombol Shift, Search, dan P. Dan setelah Anda mention kombinasi tombol ini, touchpad Anda seharusnya mulai berfungsi. Namun jika masih belum berfungsi, kemungkinan fitur debugging Anda dinonaktifkan. Dan dalam kasus seperti ini, tekan tombol Search, lalu tekan tombol Tab beberapa kali sampai kamu berada di sini. Kemudian Anda dapat menggunakan tombol panah untuk bernavigasi. Sekarang gunakan tombol panah untuk menavigasi ke aplikasi Chrome dan tekan Enter untuk membukanya. Sekarang di kolom pencarian Anda harus memasukkan alamat berikut. Saya akan memperbesarnya untuk Anda. Kolom Chrome, simbol bendera, garis miring ganda dan garis miring ke kanan, lalu karakter tanda pagar, lalu huruf S dan huruf H kapital, lalu lari cepat, debug, lari cepat, jalan pintas, selalu tekan Enter. Dan sekarang yang harus kita lakukan adalah menekan tombol Tab beberapa kali lagi. Dan sekarang mari kita gunakan tombol panah bawah untuk menggulir sedikit ke bawah, lalu tekan tombol Tab. Silakan ketuk tombol tersebut berulang kali hingga Anda menuju ke bagian fitur-fitur yang sedang disorot, atau cukup gunakan pilihan yang tersedia. Mouse eksternal Anda. Kami mencari jalan pintas untuk melakukan debugging. Tidak, bukan itu yang saya cari. Oke, izinkan saya. Izinkan saya kembali dan mengubah nilainya kembali ke nilai default. Saya sebenarnya tidak yakin apakah fitur ini bisa diaktifkan kembali atau di mana letaknya. Di mana letaknya? Oke, ini dia. Ya, memang begitu. Akan jauh lebih mudah bagi Anda jika Anda hanya menggunakan mouse eksternal. Untuk itu, pada dasarnya Anda harus menekan tombol Tab hingga Anda menemukan opsi yang disorot ini, yaitu pintasan keyboard debugging. Lalu setelah Anda memilih ini, persegi panjang ubah menjadi diaktifkan. Lalu kita harus memilih mulai ulang. Saya penasaran berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya dengan cara ini. Oke, kita hampir sampai di akhir. Atau setelah kita melakukan itu, kita bisa menahan tombol power dan menunggu sampai perangkat kita mati, lalu nyalakan kembali dengan menekan tombol power sekali lagi. Hanya saja saya lupa menunggu beberapa detik sebelum saya melakukannya. Sekarang, tunggu sampai laptop menyala. Dan sekarang, masukkan kata sandi Anda sekali lagi. Dan mari kita gunakan kombinasi tombol yang sama seperti yang kita coba sebelumnya, yaitu caranya adalah dengan menekan
tombol Windows beserta tombol Shift dan bukan menggunakan kombinasi Search Shift P. Dan seperti yang bisa Anda lihat, kombinasi ini sebenarnya mengunci kursor untuk saya, tapi jika saya menekannya sekali lagi, saya bisa membukanya kembali. Sebenarnya, ya, jadi begitulah cara melakukannya menggunakan perangkat lunak. Lalu Anda bisa kembali ke situs web sebelumnya tempat kita berada. Untuk menonaktifkan debugging, itu juga akan membuka banyak opsi lainnya yang tersedia. Sangat seperti dua sisi dan sebenarnya bisa membahayakan perangkat Anda. Namun pada titik ini, jika tidak ada yang berhasil untuk Anda, maka kemungkinan ada masalah perangkat keras pada touchpad perangkat Anda. Dan secara untuk menghubungi layanan dukungan pelanggan Acer dan memberitahu mereka tentang masalah ini. Dan itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.